Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falam tajid lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa hulikat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ikhwafidin arsadakumullah, kita bersyukur kepada Allah, ternyata Allah Ta'ala memperkenankan rancangan-rancangan kita menjadi realita, yaitu kita berharap bisa berkumpul tidak cuma di dalam grup di dunia maya gitu ya, tapi ternyata kita memang dipertemukan di dunia nyata ini, tentu dengan harapan tadi betul-betul terjalin ukhuwahnya. Ya mungkin undangannya kesannya heboh, tapi ternyata sampai di sini biasa-biasa saja. Kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang intinya adalah bagaimana kita bisa bertegur sapa secara langsung. Kalau selama ini di WA kan ada yang cuma urun jempol terus gitu, apa-apa jempol, apa-apa jempol gitu. Kalau enggak melet-melet gitu kan. Gitu. Ada yang cuma senyum terus kayak gitu. Nah, kita kepengen mana sih yang suka acung jempol, mana kelihatan jempolnya enggak gitu. Nah, sekarang jadi kenal, oh ini jempolnya si fulan, jempolnya si fulan gitu. Enggak pernah jempol juga ya, jempol sama, tapi dibuka ini. Alhamdulillah gitu ya. Ya maksudnya semacam itulah, jangan bersuudzon ya, mungkin wah ini banyak grupnya kok ternyata diem-diem saja, tapi ternyata memantau juga ini kan, setiap postingan, setiap mungkin ada komentar dan sebagainya. Makanya kalau boleh, nah ini dari situ hati-hati juga di dalam kita itu berkomentar, karena kita dibaca oleh sedemikian banyak orang. Kadang logatnya, wah ini mbatur sekali ini kan, wah ini genah ini mbatur. Sampai orang Purwokerto jadi bingung, ini gere iki apa gitu kan, tanya itu. Tadi apa yang dikomentari tadi apa? Jobos itu apa? Nah itu kan, Jobos itu apa? Ini orang Binorong, orang Banjar saja nggak tahu. Wah ini genah ini Sidareja ini. Yang gere gitu. Nah ini makanya diantara tujuannya kita berkumpul, diantaranya adalah semacam itu. Kita betul-betul ingin memulai lah ya, bagaimana ukhuwah itu betul-betul terjalin. Saya berharap sih duduknya tidak gep-gepan ini, jangan-jangan ngumpul ini Al-Mansurah ini genah ini, kalau yang sebelah sini kok nyebar gitu loh maksudnya, sehingga kemudian ketemu dengan yang lain. Wah ini jelas ini Ustadz Al-Mansurah semua ini kan, sponsornya Pak Syukur dari Giri Tirta ya, orang jelas sekampung gitu kan. Ini kan banyak ini nanti dari berbagai wilayah. Lah ikhwafidin, dari situ ini mungkin materi ringan saja, sekedar mungkin mengingatkan, yuk kita coba bahas lah ini betapa dahsyatnya ukhuwah. Maksudnya bagaimana? Kita ingat dulu, jadi persaudaraan mukmin ini adalah persaudaraan yang diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau hari ini kita terikat dengan di atas bangunan din, berarti ini adalah nikmat yang memang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Sehingga Allah Ta'ala pun berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Cuma memang yang jadi masalah itu adalah kalau Allah Ta'ala sebutkan bahwa ukhuwah itu nikmat, kita sudah merasakan nikmatnya belum sih? Jadi kita itu terikat dalam ikatan dinul Islam itu, kita terasa nikmatnya enggak? Ya. Karena di dalam ayat ini pun disebutkan bahwa ukhuwah itu nikmat yang Allah limpahkan kepada kita.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah ya, nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan 'alaikum kepada kalian, id kuntum a'da'an. Di saat kalian itu saling bermusuh-musuhan ya, di zaman jahiliyah, fa'alafa baina qulubikum, yang kemudian Allah itu menyatukan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di sini disebutkan jadi persaudaraan ini adalah nikmat, dan kamu menjadi ya, dikarenakan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Sayangnya itu tadi, kok kayaknya kita belum merasakan nikmat sebagai saudara sesama muslim, itu belum merasakan. Beda kalau saudara kandung mungkin bisa merasakan. Kenapa? Kenapa? Karena hak-haknya itu terpenuhi. Nah, sedikit kita sedikit tengok ke belakang. Ukhuwah ini hampir 1000 tahun menjadi pilar kekuatan bagi umat Islam. Ukhuwah inilah yang kemudian menyatukan berbagai bangsa, bangsa Turki ya, kemudian ada bangsa Persia bisa terikat jadi saudara ini. Pernah ini di zaman apa? Zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Khilafah Umayyah, zaman Khilafah Abbasiyah, zaman Khilafah Utsmani, 1000 tahun. Sehingga orang itu dari Maroko pergi ke Syam, gitu kan? Seandainya tidak punya bekal, mereka tetap bisa bertahan. Kenapa? Bukan karena dia itu orang yang berkuasa, bukan karena dia itu gagah perkasa, tapi karena yang dia lewati itu adalah negeri-negeri Muslim, yang mana mereka menyadari bahwa sesama Muslim adalah bersaudara. Ini yang hari ini gak ada. Dulu pokoknya orang asal dia seorang muslim pergi kemana pun nggak pakai visa, nggak pakai paspor. Kenapa? Karena negerinya umat Islam ya, pokoknya bangsanya umat Islam apa? Tidak disekat dengan teritorial, tidak ada fanatisme kebangsaan dan sebagainya. Jadi disatukan semuanya ini. Melepaskan fanatisme, mendobrak batas teritorial ini, sehingga kemudian keluar masuk negeri Islam selama dia seorang muslim ya memang itu adalah negerinya. Sayang, tampaknya musuh-musuh Islam itu sedemikian tidak rela jika ukhuwah ini bertahan. Sehingga ingat, sejak kapan umat Islam ini kemudian terpecah menjadi berfanatik dengan kebangsaan, dengan nasionalismenya? Sejak kapan? Ada yang tahu? Perjanjian Sykes-Picot, ada yang pernah dengar? Ya inilah yang awal pertama kali itu kemudian memecah belah ini, sehingga kemudian bangsa Inggris diwakili oleh Mr. Sykes ini ya, sama Francis Picot ini adalah dari Prancis gitu kan, menjanjikan kepada Arab, bangsa Arab, wahai Arab, Anda kami janjikan merdeka, tapi harus membantu kami melawan Khilafah Utsmani. Yang kemudian seperti itu kerjasama dengan Britania, dengan Inggris itu tadi melawan Khilafah Utsmani, mulai terpecah. Ada fanatisme Arab, sehingga kemudian umat Islam terpecah. Ada negeri Palestina, kemudian ada sini, ada Iran, ada Irak, kemudian terpecah-pecah semacam itu. Karena mereka menyadari ukhuwah itu sedemikian kuatnya. Ini pilar kekuatan umat Islam itu di situ. Dipecah dengan nasionalisme, dipecah dengan materialisme. Apa ini materialisme? Hari ini orang menjadi saudara kalau bagaimana? Kalau menguntungkan secara dunia. Sehingga sudah tidak peduli lagi dia muslim atau tidak. Bukan, pertanyaannya bukan muslim atau tidak, menguntungkan atau tidak. Sehingga kemudian tiba-tiba mungkin ketika konflik Irak Kuwait gitu kan, sehingga kemudian justru mencari teman mana yang menguntungkan, mana yang bisa menolong, nggak peduli lagi dia muslim atau kafir. Ini fitnah yang menimpa umat Islam hari ini, gitu kan? Materialisme, karena kita ikatan ukhuwah kita hari ini dibangun dari tadi materialisme, ukuran-ukuran yang sifatnya materi. Belum lagi sekularisme yang ingin menguliti umat Islam ini keluar dari batasan-batasan syariat. Hidupnya sudah tidak pakai syariat lagi. Apalagi ini diremuk lagi ini dengan paham demokrasi.
Ini kaum muslim. Tapi hari ini kita tidak akan keluar dari itu semua. Tidak akan artinya kita tidak akan membahas itu karena ini urusan besar lah. Yang jelas ini loh, antara muslim dengan muslim lain yang kita rasakan kemudian jadi tidak peduli. Bahkan antara muslim dengan muslim yang lain tega untuk mendolimi. Antara muslim dengan muslim yang lain kemudian saling memusuhi. Kita tidak ingin yang diikat dengan ikatan ukhuwah ini kok ternyata juga demikian. Dalam artian ukhuwahnya ternyata hambar karena ternyata tidak ada hak-hak yang dipedulikan. Untuk itu sekedar kami ingin mengingatkan, apa sih sebenarnya hak ukhuwah kita dengan saudara kita? Ada hak apa sih? Saya berharap karena ini bisa menguatkan ini ya. Kita hari ini juga melaju di dalam gerak dakwah. Kita ingin bahwa dakwah kita itu adalah kuat. Kalau ternyata dari dalam ternyata bagaimana? Kita tercerai-berai, kita itu husnudon, kita saling punya ganjelan, kita itu mungkin saling dengki, kita mungkin saling benci. Bagaimana kita kemudian bisa menggerakkan laju dakwah ini? Bagaimana kita bisa membimbing umat itu kemudian untuk menjadi lebih baik kalau di dalam diri kita sendiri ternyata belum bisa memberi contoh bagaimana ukhuwah yang baik. Untuk itu ikhwah, apa sih hak ukhuwah? Yang pertama ini, antum dengan saudara yang lain itu sebenarnya punya hak, diantaranya hak untuk ditutupi aibnya. Ini loh yang ingin kami garis bawahi. Antum punya aib enggak? Punya aib enggak? Setiap kita punya aib. Aib itu apa sih? Kekurangan. Mungkin dosa yang pernah kita perbuat, mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau kita tidak ingin orang lain melihat, berarti tolonglah sebagai saudara jangan kemudian senang ketika kita tahu aib orang lain kemudian dikuak kemana-mana. Ini hak seorang muslim mestinya kayak gitu. Jadi ketika kita melihat seorang muslim itu melihat kesalahan orang lain, dia coba untuk menutupinya. Tapi faktanya gimana? Faktanya gimana? Kok kayaknya nikmat banget kalau kita itu tahu aib saudara kita, koyok nemu dompet gitu. Wah rezeki itu ngemben kita buka kartune gitu kan, seakan-akan dia memiliki kekuatan untuk melawannya. Padahal beliau Rasulullah SAW bersabda ini ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mau menutup aib celak saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Ini fadilah yang luar biasa ini. Siapa yang mau menutup aib ya, kesalahan, keburukan, kejelekan seorang muslim, kecuali kalau dia memang nggak punya malu, dia itu terus terang melakukannya, ini tidak jadi masalah. Untuk dibuka aibnya tidak jadi masalah. Tapi kalau dia sendiri si pelaku itu sebenarnya malu, takut kepada Allah, kewajiban kita menutupinya. Allah janjikan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup aib orang itu di dunia maupun di akhirat. Hari ini kita butuh gak aibnya ditutupi oleh Allah? Sangat butuh ikhwah. Sungguh seandainya Allah itu tidak menutupi aib saya yakin antum semua itu jijik melihatnya. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih sayang kepada kita sehingga kemudian aib kita itu masih ditutupi. Dan ini dari situ kita butuh. Ayo ketika melihat aib orang lain, tutupi aibnya. Allah akan menutup aib kita di dunia. Sampai ada satu hadis ini, beliau Rasulullah SAW bersabda ini, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Ini seruannya menarik, kalimat seruannya ini. Ya ma'syarul man amana bilisanihi. Wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, padahal iman belum masuk ke dalam hatinya. Beliau menyeru dengan kalimat itu. La tahtabu muslimina wala tattabi'u auratihim. Beliau kemudian pesan ini ya, janganlah kalian itu menggunjing kaum muslimin, janganlah kalian itu mencari-cari aib saudaranya sesama muslim. Yang kemudian disebutkan ini,
fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratahu. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, Allah akan buka aibnya. Coba kalau yang membuka aibnya Allah bagaimana? Ada yang bisa menutupinya? Subhanallah. Kalau Allah sudah membuka aib seseorang, hina ini, sudah nggak ada orang yang akan menghormatinya. Karena wa mayuridillah, siapa yang menghendaki izzah, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa? Orang yang bertakwa. Ketika kita tidak menjaga aib saudara kita sesama muslim, Allah akan buka aib kita. Sampai kemudian disebutkan ini, wa may yattabi'illahu auratahu. Siapa yang kemudian dibuka auratnya oleh Allah, yafdahu fi baitihi. Bahkan keburukan yang dia lakukan di rumah, di saat ada orang, tidak ada orang pun yang mengetahuinya, manusia akan mengetahuinya ketika Allah yang menguat. Dari situ ikhwah, setiap kita punya salah, setiap kita punya khilaf. Kita sendiri sebenarnya sudah sangat malu, takut kepada Allah. Kalau antum sampai tahu aib saya, tolong tutupi aib saya. Ini hak seorang muslim seperti itu. Insya Allah ukhuwah akan terjalin. Itu di dunia. Di akhiratnya bagaimana? Kalau tadi disebutkan man satorul muslim, ya, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup aibnya di dunia, di akhirat. Di akhirat bagaimana? Ikhwah, kelak kita itu akan dipanggil di hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk, untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang kita lakukan. Apa bedanya orang yang disayang Allah dengan yang tidak disayang oleh Allah? Di sana disebutkan, innallaha yudnil mu'min wa yad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas. Allah itu akan memanggil seorang mukmin besok pada hari kiamat, kemudian ditutupi dengan lengannya, ditutupi dari pandangan manusia ketika dihisab. Ata'rifu dzamban kada, kamu kenal dosa ini enggak? Ata'rifu dzamban kada, kamu kenal dosa ini enggak? Seluruh dosanya ditunjukkan, tapi ditutupi dari pandangan manusia. Ini yang disebut janji Allah itu tadi. Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau tidak, di dunia diwirangke. Kalau di dunia mungkin skopnya masih sempit, Pak. Paling diwirangke wong Banjar, jenengan pindah neng Kebumen, ya mungkin nggak ada yang tahu track record jenengan. Tapi kalau di akhirat, jenengan dikuak aibnya oleh Allah di hadapan seluruh makhluk, bahkan tidak cuma manusia, jin pun tahu keburukan kita. Na'udzubillah. Dari situ ini ada hak yang butuh kita tunaikan, seorang muslim terhadap muslim yang lain, tutup aibnya. Yang kedua, ikhwah, setiap saudara, setiap muslim itu punya hak untuk dibela harga dirinya, ikhwah. Maksudnya bagaimana? Kaum muslimin arsyadakumullah, kadang mungkin kita mendengar saudara kita tengah dilecehkan. Kadang mungkin kita mendengar saudara kita itu tengah dihina, dijatuhkan harga dirinya, dihinakan. Ternyata kita sebagai saudara belum melakukan apapun. Kita tidak melakukan pembelaan sedikit pun terhadapnya. Bahkan mungkin kita ikut ngompori, gitu kan, ikut ngimbui itu tadi. Di mana letak persaudaraannya kalau seperti itu? Cobalah ketika saudara kita itu tengah dijatuhkan, ya, martabatnya, harga dirinya, kehormatannya, kita mestinya membelanya. Ingat, beliau juga pernah bersabda ini tentang keutamaannya ini, ya, di dalam riwayat Tirmidzi ini, man rada an irdi ahihi, ya, siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, radallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah, Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka besok pada hari kiamat. Subhanallah. Bagaimana hadisnya tadi? Siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka besok pada hari kiamat. Dan beliau Rasulullah SAW mencontohkan tentang ini. Masih ingat kisah pertobatannya Ka'ab bin Malik? Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini boleh dibaca. Apa salahnya Ka'ab bin Malik? Ada yang tahu apa?
absen dari pemberangkatan pasukan ke perang Tabuk. Ini memang kondisi berat, ikhwah. Perang Tabuk itu luar biasa. Perjalanan Madinah sampai ke Tabuk itu 700 km. 700 kilo, Pak. Kalau dari Banyuwangi sampai Cirebon, gitu kan. Kondisi cuaca pada waktu itu lagi terik-teriknya. Madinah itu lagi paceklik, belum musim panen, sehingga orang itu sebenarnya sedikit memiliki perbekalan dan akomodasi. Orang munafik banyak dengan berbagai alasan izin. Ini Ka'ab bin Malik kebetulan juga seperti itu. Ketika di Tabuk, sahabat yang lain itu kemudian pada menggunjing. Itu Ka'ab bin Malik pasti sedang bercermin melihat bajunya. Coba, mungkin sebenarnya Rasulullah juga kecewa dengan sikap Ka'ab bin Malik yang absen. Tapi beliau mencoba untuk menjaga saudaranya, menjaga umatnya ini, yaitu Ka'ab bin Malik itu tadi. Maka kemudian beliau mengkonter ini, tidak demikian. Saya kenal betul Ka'ab bin Malik itu orang yang baik. Beliau seperti itu. Kita mampu nggak ketika saudara kita itu dihinakan, ketika saudara kita itu tengah digunjing, ketika saudara kita itu tengah dikorek keburukannya, kita kemudian mengkonternya? Itu hak dia untuk seperti itu. Baru nanti kita akan merasakan, oh dia saudara kita, oh dia saudara saya. Ketika saya dilecehkan, saya dibela. Kalau enggak, hanya sekedar basa-basi saja. Tidak ada dampak yang muncul dari situ. Yang ketiga, setiap muslim punya hak untuk dimaafkan, ikhwah. Kalau tadi ingat, setiap kita pasti pernah terpeleset, kita pasti pernah hilaf, kita pasti pernah berbuat salah. Jika kita pun merasa demikian, sehingga kadang hidup kita tidak tentram kecuali kita telah mendapatkan maaf dari saudara kita, maka tatkala saudara kita memohon maaf kepada kita, maafkanlah, ikhwah. Karena sungguh hawa nafsu, kalau kita ngetut ke ego, kita itu pengennya bagaimana? Dendam, Pak. Yang ada itu dendam, orang sudi ya, gitu kan. Pengapurani, selarani hati kok. Misalnya kan kayak gitu. Tapi ikhwan, ini hak sesama muslim ini, hak ukhuwah. Minta maaf berat nggak? Saya tanya. Minta maaf berat nggak? Subhanallah, berat, ikhwah. Bukan perkara ringan ini. Butuh keberanian ini. Orang untuk mengakui salah dan kemudian minta maaf, ini butuh keberanian. Hargai ketika saudara kita itu ternyata bisa seperti itu. Maafkan dia. Toh ternyata luar biasa, ikhwan. Beliau itu sampai bersumpah ini. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Surat Ali Imran ayat 134 itu. Ketika membahas tanda-tanda orang yang bertakwa itu, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan marah, orang yang bertakwa itu orang yang bisa memaafkan saudaranya sama muslim, sekalipun mungkin dia berbuat dolim kepada kita. Sampai beliau kemudian menyebutkan di dalam tafsirnya ada satu hadis, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, mana qasat madun min shadaqah, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Kemudian dilanjutkan, wa mazadallahu 'abdan bi'afin ila izzan, tidaklah Allah akan menambah kepada orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, Allah kecuali akan menambah kemuliaannya, kehormatannya. Jadi kita memaafkan saudara kita yang berbuat salah, ternyata tidak menjatuhkan martabat kita, ternyata tidak mengurangi wibawa kita. Makanya tadi, subhanallah, saudara kita berbuat salah, maafkan. Hargai bahwa ternyata minta maaf itu luar biasa, butuh keberanian, butuh tekad. Ini yang ketiga. Yang keempat, setiap saudara kita itu punya hak untuk diperlakukan dengan ihsan ini, diperlakukan dengan baik. Wujudnya apa? Bolehlah, mestinya kita bisa, tidak cuma jempol di WA. Kalau bisa bagaimana? Kita kunjungi. Ini hak untuk dikunjungi, punya hak saudara kita. Syukur bagaimana? Munjung. Subhanallah. Tahadu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Subhanallah. Kalau dulu ukhuwah kan demikian, mereka itu ukhuwahnya itu dibangun di atas sifat dermawan. Ya, coba ingat,
bagaimana persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin datang ke Madinah itu nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju yang nempel di badan. Sampai di Madinah ketemunya, subhanallah, kaum Ansar itu orang yang sangat dermawan. Fulan, saya punya kebun 2, sudahlah kamu pilih kebun yang mana. Hari ini persaudaraan bisa kayak gitu? Wahai Fulan, istri saya 2. Oh, jangan arep nawake pire wong bojo urung duwe. Istri saya 2, sudahlah kamu pilih mana, nanti saya ceraikan, kamu ambil istri saya. Sampai seperti itu. Tapi kaum Muhajirin juga bukan kaum yang kemaruk, Pak. Begitu ditawarin seperti itu, bukannya kemudian geragas, itu bukan. Dia bilang, sudahlah tunjukkan saja di mana pasar. Enggak kemudian, oh yo kebun ikan di sing separuh gua aku. Enggak. Jadi dibangun dari satu, Muhajirin menjaga ifahnya, orang-orang Ansor sedemikian dermawannya, Isa. Hari ini kan kebalik, Pak. Ukhuwah kita dibangun dari kita sifatnya bahil, saudara kita sifatnya berangas. Coba gimana ini? Bagaimana bisa ukhuwah terjalin dengan erat kalau semacam ini? Tadi gimana? Yang satu bahil, yang satu rakus. Coba, ketemu nggak kalau kayak gini? Ketemu nggak? Bisa bersaudara nggak? Sulit ya, Pak. Kita belajar ini, makanya dengan bagaimana para sahabat dahulu, para salafus soleh dahulu itu bersaudara itu seperti apa. Andai bisa kita seperti itu, insya Allah ini akan menjadi kekuatan besar bagi umat Islam. Sayang tidak, kita kalah tadi sih dengan materialisme itu tadi. Kita berteman dengan si fulan, dia menguntungkan nggak? Kalau nggak ya udahlah, ngapain juga bersaudara dengan dia? Kan kita hitung-hitungannya seperti itu. Termasuk hak ini, coba hal sepele, kalau kita itu mau jual sesuatu, tawarkan dulu kepada saudara lah. Lewat WA boleh ini kan. Soalnya bisa jadi sebenarnya saudara kita itu sudah ngiler ngarep-arep gitu loh, jane enggak nekai didol nyawa arep tuku. Enggak ngarep-arep diwai enggak kok, Pak. Ngarep-arep seandainya bisa beli bekasnya. Kan termasuk menyakiti, ngerti-ngerti didol karo wong liya mbuh wong ado seperti itu. Ini sikap yang menyakiti. Coba tawarkan dulu kepada saudara. Ini bentuk geduga yang semacam ini. Kalau mungkin pernah bahas itu hak tetangga kan diantaranya seperti itu. Kita jual tanah, tawarkan dulu kepada tetangga sebelah kita. Ini hak. Kalau enggak ya sudah, berarti ukhuwah hanyalah sekedar lisan saja, basa-basi saja. Bahkan sekedar hak diberi senyuman, ikhwah. Wis sampean ketemu jepatur, ngangluh tok. Gimana, Pak? Punya sedulur kayak gitu gimana ini, Pak? Ketemu merengut, gitu kan? Itu. Saya kemarin itu dapat kiriman dari Ustadz Fatahillah, itu redaksi majalah Arisalah, karena kebetulan beliau kan konsultan manajemen, menarik sekali materinya. Ternyata kalau di dalam dunia bisnis, sekedar jawab SMS, misalnya seorang karyawan resepsionis gitu ya, jawab SMS saja harus senyum. Jawab SMS. Bisa dipahami ya. Jadi kalau nggak bisa senyum, nggak boleh jawab SMS. Kasihkan ke teman sekerjanya yang bisa senyum. Jawab SMS, Ikhwan. Kenapa? Karena ternyata orang yang membaca SMS itu sebenarnya bisa merasakan ketika jawab itu pakai merengut apa pakai senyum. Antum kelihatannya ya kalau di WA mungkin gambarnya, ikonnya, emotikonnya senyum, tapi jangan ngetul karo merengut. Orang tahu, iki sinis iki. Ngenyek iki, guyune guyu, ngenyek kan gitu kan, gitu kan. Sampai segitunya. Nah, apalagi coba kalau dunia bisnis saja diperlakukan seperti itu. Coba antum pernah masuk ke bank, satpam bagaimana? Itu ada kamera CCTV itu, satpam itu direkam itu. Ketemu ada nasabah masuk, senyum nggak, salam nggak, sapa nggak, nanti dicatat ini. Sehari nggak senyum ping 10, gajinya dikurangi itu nanti gitu. Coba kita di dalam bersaudara seperti itu, subhanallah ini kan. Wong ini bernilai pahala kok. Gimana? Tambah sumuka biwajhi ahika sedekah. Senyum di hadapan saudaramu itu saja. Syukur ini bahwa saudara kita itu memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Masya Allah. Bisa? Bisa? Ingat,
Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, siapa yang meringankan beban kesulitan seorang muslim dari beban-beban dunianya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, Allah akan meringankan satu kesusahannya besok pada hari kiamat. Coba ini diterapkan juga ini. Kita penuhi kebutuhan saudara kita, jangan sampai dia menghinakan diri untuk minta bantuan. Ini yang kadang kita itu tidak tanggap seperti itu. Jurna baik nanti merengek-rengek jaluk tolong nembe kota tolong. Ini saudara kebangetan Pak, kayak gitu Pak. Jangan tahu saudara kita nggak liwet, sudah jangan sampai nembung utang kasih gitu. Bisa pelit banget orang belum jawab bisa gitu. Kita berusaha gitu loh. Ini kita kepengen merealisasikan betul ini loh. Ukhuwah itu betul-betul kita ingin realisasikan, bukan hanya sebagai sahabat Al-Qumar di WA saja. Ayolah kita coba betul ikat ini menjadi sebuah ikatan yang memang bisa merasakan iki dulur, iki benar-benar merasakan dulur gitu. Sampai urusan itu. Yang kelima, ikhwah, termasuk juga saudara kita memiliki hak untuk mendapatkan ucapan yang baik gitu. Satu, cobalah panggil saudara kita dengan panggilan yang baik. Kadang kita geleweh itu Pak, tapi ya kadang kebablasan ini kalau sampai menjuluki saudara kita dengan lakop-lakop yang buruk. Ya mentang-mentang kriwil sedikit ya udah terus walwil gitu lah. Panggil yang bagus lah. Rasulullah aja ngajarin kayak gitu. Panggil kunyahnya ini kan memunculkan kebanggaan. Wah ini dulur tenanan ini, sayang ini, hormat kepada saya. Kan merasa dihormati saudara kita ya. Mentang-mentang gendut sedikit bagaimana? Wah lelaki perenagen kayak gitu Pak. Yone sing dilok ora tersinggung sih nggak masalah ini kan, lelaki perenagen katanya gitu. Ya. Termasuk ini jangan bakhil untuk berterima kasih sekedar sepele. Ini kan kelihatannya sepele, kadang kita pelit banget mengucapkan terima kasih saja pelit, apalagi doakan gitu. Terima kasih aja nggak mau. Syukur mendoakan. Kata beliau kan seperti itu. Ketika kita diperlakukan baik, balas dengan kebaikan. Kalau nggak mampu memperlakukan baik lagi, gitu kan? Setidaknya mendoakan kebaikan baginya. Coba ini diaplikasikan. Hal yang kelihatannya sepele, tapi ini bisa mengeratkan ukhuwah. Ya. Termasuk jangan pelit-pelit memuji saudara kita. Wong orang bayar kok, ngalem ke orang bayar, tapi kadang kayaknya kok kita abot sekali, ngalem saudara sendiri saja nggak bisa gitu loh, nggak mampu gitu loh. Kenapa? Karena memang ada hil di dalam diri kita, ada ganjelan di dalam diri kita. Cuma ya adabnya jangan memuji di hadapannya gitu loh. Maksudnya kita puji di belakang itu, kita puji saudara kita. Gimana? Iya, kalau memujinya di hadapannya sawur pasir gitu kan. Tapi kalau ini maksudnya jangan bakhil kita itu memuji di belakang gitu loh. Jadi saudara kita itu kita sanjung-sanjung di belakang kita. Nah kita enggak senengnya ngelok ke ngenyek buka aib, sudah rusak ukhuwah. Nah yang keenam, setiap ikhwah sebenarnya dia punya hak untuk dinasehati. Ingat, setiap kita butuh nasihat. Nah, cuma yang penting dengan keikhlasan. Ikhlas itu apa? Kita memberi nasihat kepada saudara kita. Kenapa? Karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Dengan kelembutan, jangan sampai mempermalukan. Nah ini penting ini. Jadi kalau ngasih nasihat misalnya di grup WA, nah ini perhatikan ini nasihatin apa mempermalukan di hadapan seluruh anggota grup. Ini perlu diperhatikan. Kalau kira-kira nasihatnya sensitif, japri aja. Kalau enggak, ini cuma jadi ganjelan kok. Wah ini buka aib ini, mirang di hadapan orang banyak dan sebagainya. Ini hak ya. Termasuk yang ketujuh, hak mendapatkan loyalitas ya. Jangan hianati persaudaraan kita. Kalau mungkin ada yang curhat sampai membuka urusan rahasia pribadinya, jaga rahasia itu. Jangan antum keliru, sudah teman itu sangat akrab sampai urusan pribadi diceritakan, antum ceritakan juga kepada orang lain. Ini namanya pengkhianatan ya. Loyalitas harus dijaga ya, jangan menipunya, jangan meninggalkannya. Dan terakhir yang kedelapan, setiap kita punya hak didoakan. Tolong ikhwah,
kita bergerak di dakwah butuh sekali istiqomah, butuh sekali keikhlasan. Doakan kami di dalam doa-doa antum semua. Termasuk ini, hari ini kita berkumpul, berbuka bersama. Ingat, lisaimin inda fitrihi dakwatun la turaddu. Bagi orang yang puasa sampai dia berbuka ada doa yang tidak tertolak. Tolong doakan saudara-saudara kita supaya kita bisa istiqomah di dalam dinul Islam ini, di dalam gerak dakwah ini. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, yang ada di belahan-belahan dunia sana, yang tidak henti-hentinya menghadapi problematika. Mungkin ini Ikhwan ya yang bisa kami sampaikan lah, sekedar mengingatkan secara global saja. Yuk kita jadikan sahabat Al-Qomar bukan hanya sekedar sahabat saudara yang ada di grup WA saja, tapi kita betul-betul ingin merealisasikan supaya kita bisa merasakan hak ukhuwah Islamiyah itu tadi. Demikian ikhwah yang bisa kami sampaikan, sekedar mengisi supaya acara kita itu berjalan lebih bermakna. Mungkin maunya adalah demikian, tapi adanya adalah demikian. Kemudian kami sudah bagikan sebagaimana yang kami janjikan, yaitu buku Menjaga Tauhid. Itu buku kecil tapi ada 140 halaman. Seandainya kemarin ada yang komentarnya bagus, itu pas kami sampaikan itu, sebenarnya yang mau kasihkan adalah kitab An-Lu'lu' wal Marjan, ya, kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim, tebalnya 1400 halaman, tapi kayaknya nggak ada yang komentarnya menarik gitu ya. Sudahlah, tak kasih bonus yang kecil-kecil saja kayak gitu. Tapi semoga bisa mengeratkan ukhuwah. Nanti masih insya Allah nanti kalau ada sesuatu yang menarik, buku itu masih kami tawarkan ya. Kitab An-Lu'lu' wal Marjan itu besar, tebel, isi berapa ribu hadis Ustadz? Banyak ini, ribuan hadisnya insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, atau mungkin ada semacam usulan, silakan. Ya, ya, silakan. Kalau kita terima kasih Ustaz. Tadi masalah ukhuwah kan ada haknya. Kalau kita sudah terlanjur ngomong jelek ke seseorang, apa solusinya Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Artinya di hadapannya atau di belakangnya? Di belakang momennya. Di belakang. Yang dibicarain tahu nggak? Ya kemungkinan nggak tahu. Kemungkinan nggak tahu kalau antum membicarakannya. Iya. Ya. Dalam kasus semacam itu cukup mendoakan kebaikan. Sekalipun nanti ulama ada dua pendapat tentang itu, tapi lebih kuat tidak perlu kemudian datang kepadanya minta maaf, tak alo-alo, oke, nggak usah seperti itu. Karena kalau dia memang belum tahu bahwa antum menyampaikannya, cukup doakan dia kebaikan, doakan dia mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Itu sudah bisa menjadi kafarat atas dosa lisan yang sudah kita sampaikan. Demikian. Yang lain mungkin? Cukup lah ya, nggak usah serius-serius ya. Ini sudah mau buka. Saya jadi teringat ucapannya Pak Aan itu kan, kalau jam-jam segini lihat kecoa aja kayak ngelihat kurma kayak gitu kan. Lah apalagi kalau dengerin ceramah kayaknya sudah nggak mudeng blank gitu kan, seperti itu. Gitu ya Ikhwan. Demikian dari kami. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.